Hari ini, kita akan menyelami kekuatan luar biasa dari kata-kata. Kata-kata yang memiliki potensi untuk mengubah setiap sel dalam tubuh Anda. Saatnya untuk berbicara dengan sel-sel Anda, memberitahu mereka apa yang harus dilakukan, dan membuka potensi luar biasa dalam diri Anda. Seringkali, kita bangun di pagi hari. Dan apa yang pertama kali kita lakukan? Kita sering memulai dengan memikirkan masalah-masalah kita. Namun inilah yang menarik. Masalah-masalah itu adalah sirkuit, atau kenangan di otak. Setiap kenangan itu terhubung dengan orang, benda, waktu, dan tempat tertentu. Dan coba tebak, jika otak adalah rekaman dari masa lalu, dan saat kita memulai hari kita dengan masalah-masa lalu, maka kita sudah berpikir di masa lalu. Setiap kenangan itu membawa emosi, dan emosi adalah produk akhir dari pengalaman masa lalu kita. Jadi, ketika kita mengingat kenangan atau emosi itu, tiba-tiba kita mulai merasa tidak bahagia, merasa sedih, merasa kekurangan, atau kelangkaan, atau bahkan sakit. Dan jika kita melakukan ini, maka setiap hari kita memulai dengan keadaan yang berakar di masa lalu. Dan inilah yang mengejutkan, bahwa masa lalu yang familiar akan cepat atau lambat menjadi masa depan yang dapat diprediksi. Dan apa yang kebanyakan orang lakukan selanjutnya? Di mana mereka langsung memulai hari dengan mengambil ponsel mereka, memeriksa WhatsApp, pesan teks, email, Facebook, seluruh rutinitas. Dan mereka menjalani hari dengan melakukan hal yang sama setiap hari. Melihat orang yang sama, dan menekan tombol emosi yang sama, memulai dengan emosi yang sama. Dan ini menjadi program, di mana rutinitas yang merampas kehendak bebas kita. Dan jika kita terus melakukan ini, kita akan terbiasa dengan mengenal siapa diri kita yang merupakan serangkaian perilaku yang diingat. Seperti reaksi emosional, kebiasaan, sikap, keyakinan, dan persepsi, yang berfungsi seperti layaknya program komputer. Jika Anda percaya bahwa pikiran Anda membentuk takdir Anda, dan Anda tidak dapat berpikir lebih besar dari perasaan Anda, maka Anda akan terus terjebak di masa lalu. Dan Anda akan terus menciptakan kehidupan yang sama berulang kali. Jadi, bagaimana kita bisa membebaskan diri dari siklus dan pola ini? Di sini, kita perlu melampaui pikiran analitis, yang merupakan penghalang, yang memisahkan sadar dari bawah sadar. Dan disinilah meditasi berperan. Melalui latihan, kita bisa mengubah gelombang otak kita, memperlambatnya, dan memasuki sistem operasi di mana perubahan nyata bisa terjadi. Mari kita bicara tentang emosi. Banyak orang menghabiskan 70% hidup mereka dalam keadaan bertahan dan stres, untuk selalu mengantisipasi skenario terburuk. Mereka mengkondisikan tubuh mereka untuk selalu berada dalam keadaan ketakutan. Dan tubuh menjadi kecanduan terhadap lonjakan emosi negatif tersebut, dengan menggunakan masalah untuk menegaskan kembali keterbatasan mereka, hanya untuk merasakan emosi yang telah terbiasa. Sehingga, ketika saatnya tiba untuk berubah, tubuh menolak. Karena di kondisi ini, tubuh telah diprogram untuk lebih menyukai yang familiar, bahkan jika itu negatif, daripada ketidakpastian dari yang tidak diketahui. Berada dalam yang tidak diketahui adalah menakutkan, dan kebanyakan orang lebih suka merasa bersalah dan menderita, karena setidaknya itu dapat diprediksi. Tetapi inilah yang bisa menjadi pengubah permainan, bahwa Anda tidak perlu menunggu peristiwa eksternal untuk memaksa perubahan pada Anda. Anda bisa secara proaktif mengubah pikiran Anda, dan konsekuensinya, mengubah hidup Anda. Ini tentang menciptakan masa depan baru dari yang tidak diketahui, dan bukan menunggu keadaan untuk menentukan realitas Anda. Mari kita jelajahi proses yang kuat untuk memprogram ulang otak Anda, sebuah perjalanan sederhana namun mendalam, yang dapat membentuk kehidupan yang selalu Anda inginkan. Untuk memulai perjalanan transformasi ini, langkah pertama adalah melepaskan diri dari hiruk-pikuk kehidupan sibuk Anda. Saatnya sejenak untuk mematikan gangguan, ponsel, TV, dan komputer Anda atau rutinitas apapun. Temukan tempat yang tenang, duduk dan tutup mata Anda. Ambil momen untuk menenangkan diri dengan beberapa napas dalam-dalam.
Dalam momen saat ini, bebas dari kebisingan eksternal, Anda akan menemukan diri Anda yang paling kreatif. Sekarang, tanyakan pada diri Anda beberapa pertanyaan penting yang bisa membuka jalan untuk perubahan yang Anda cari. Bisakah Anda didefinisikan oleh visi masa depan, daripada kenangan masa lalu? Apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup Anda? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya bahan pemikiran, tapi mereka adalah penghantar untuk perubahan. Saat Anda mendalami pertanyaan-pertanyaan ini, Anda tidak hanya terlibat dalam introspeksi, tapi Anda secara aktif mengubah otak Anda. Ini seperti menyalakan saklar dalam pikiran Anda. Urutan, pola, dan kombinasi baru mulai menyala, dan ini menciptakan jalur saraf untuk cara berpikir yang berbeda. Ini menandai awal dari perubahan pikiran Anda, dan selanjutnya mengubah hidup Anda. Bayangkan otak Anda sebagai taman. Dengan melepaskan diri dari kebisingan dan kekacauan eksternal, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk menyingkirkan pikiran negatif dan menanam benih positif. Saat Anda bernapas dalam-dalam, bayangkan benih-benih itu tumbuh menjadi taman yang subur dengan perspektif dan kemungkinan baru. Selanjutnya, putuskan emosi apa yang akan Anda rasakan ketika Anda menciptakan masa depan itu. Ajarkan tubuh Anda secara emosional bagaimana masa depan itu akan terasa, dan jangan bangun atau berhenti sampai Anda mulai merasakan emosi tersebut. Langkah ini sangat penting, karena bagian tersulit adalah mengajarkan tubuh Anda secara emosional bagaimana masa depan akan terasa, sebelum pengalaman aktual terjadi. Sekarang, mari kita selami lebih dalam proses luar biasa untuk mempraktikkan masa depan Anda. Ini mungkin terdengar seperti melamun, tetapi percayalah, ini adalah alat yang kuat yang dapat mengubah seluruh hidup Anda. Tutup mata Anda, ambil sejenak waktu, dan bayangkan diri Anda bukan sekedar versi apapun, tetapi orang yang Anda cita-citakan. Ketika Anda membuka mata lagi, gambarkan dengan jelas tindakan yang akan Anda ambil, pilihan yang akan Anda buat, dan langkah-langkah yang perlu Anda ikuti. Ini seperti membuat film mental tentang masa depan Anda. Inilah bagian yang menarik. Ketika Anda berada dalam keadaan visualisasi ini, otak Anda melakukan sesuatu yang luar biasa. Otak tidak tahu perbedaan antara apa yang Anda bayangkan dan apa yang Anda alami di dunia 3 dimensi di sekitar Anda. Seolah-olah, Anda sudah hidup dalam realitas masa depan itu. Ini bukan sekedar angan-angan, tetapi tindakan sengaja untuk memprogram otak Anda, seperti menginstal perangkat lunak di komputer. Semakin sering Anda melatihnya, semakin Anda membentuk otak Anda agar terlihat seperti peristiwa yang Anda bayangkan sudah terjadi. Ini seperti mengubah otak Anda dari pemutar rekaman lama yang terjebak di masa lalu, menjadi GPS mutakhir yang membimbing Anda menuju masa depan. Bayangkan ini sebagai mengubah program lama dengan program baru, dari program masa lalu, menjadi program masa depan. Dan program masa depan sedang dilakukan saat ini. Dan di sini, Anda benar-benar merangka ulang otak Anda agar selaras dengan visi diri masa depan Anda. Dan inilah bagian yang menggembirakan. Seiring berjalannya waktu dalam latihan mental ini, Anda mungkin akan mendapati diri Anda secara alami mulai bertindak seperti orang yang Anda bayangkan. Ini seperti mempelajari rutinitas tarian. Semakin sering Anda melatih langkah-langkahnya dalam pikiran Anda, semakin halus dan alami hal tersebut menjadi. Di sini, otak Anda mulai terbiasa dengan gagasan bahwa masa depan yang Anda bayangkan bukan hanya mimpi yang jauh, tetapi realitas yang nyata saat ini. Sekarang, mari kita bicarakan tentang pikiran dan perilaku. Putuskan pikiran apa yang ingin Anda bawa ke masa depan Anda. Tuliskan pikiran seperti, "Saya tidak bisa," atau "Ini terlalu sulit," atau "Saya tidak akan pernah berubah." Dan semua ini harus dihilangkan. Sadarilah perilaku Anda. Apakah Anda mengeluh, menyalahkan, membuat alasan? Hentikan pola-pola ini secara sadar. Terakhir, putuskan emosi apa yang tidak lagi layak untuk masa depan Anda. Jika Anda menginginkan kekayaan, maka Anda tidak bisa membawa rasa kekurangan. Jika Anda menginginkan kesehatan, maka Anda tidak bisa memelihara rasa tidak aman atau ketakutan. Mulailah mengkondisikan tubuh Anda untuk pikiran baru.
Jika Anda melakukan ini setiap hari, maka Anda membentuk kepribadian baru Anda, dan kepribadian baru Anda menciptakan realitas baru Anda. Ubah hal-hal tentang bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda bertindak, dan bagaimana Anda merasa. Maka, Anda mengubah hidup Anda. Jadi, saatnya untuk mengendalikan kata-kata yang Anda katakan pada diri sendiri, pikiran yang Anda pikirkan, dan emosi yang Anda rasakan. Ketahui bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengubah setiap sel dalam tubuh Anda dengan mengubah pikiran Anda. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan Anda adalah dengan menciptakannya. Bukan dari yang dikenal, tetapi dari yang tidak dikenal. Inilah bagian yang paling penting. Ambil selembar kertas dan tuliskan pikiran-pikiran yang harus Anda hentikan. Seperti, saya tidak bisa, atau saya akan mulai besok, atau ini terlalu sulit, atau saya sakit kepala, atau saya harus tidur, atau saya lelah. Daftarkan pikiran-pikiran pembatas itu, dan sadarlah sepenuhnya akan pikiran-pikiran tersebut. Sehingga Anda tidak akan membiarkan satu pun dari pikiran itu lewat tanpa Anda sadari. Salah satu kekuatan menuliskan pikiran-pikiran tersebut adalah Anda sepenuhnya melemahkan, bahkan menghilangkan pengaruhnya atas diri Anda. Pikiran-pikiran itu menjadi diminimalkan ketika Anda menuliskannya. Mereka kehilangan kekuatannya atas diri Anda ketika Anda mengendalikan mereka dengan menuliskannya. Ini adalah latihan yang sangat kuat dari sudut pandang ilmu saraf yang disebut metakognisi. Karena begitu Anda dapat mengamati pikiran dan menjadi sadar akan hal itu, maka itu tidak lagi menjadi program Anda. Tapi Anda adalah kesadaran yang mengamati program tersebut. Dan Anda mulai benar-benar mengobjektifikasi diri subjektif Anda, dan sekarang Anda menariknya keluar. Kemudian, tuliskan pikiran-pikiran yang harus Anda hentikan. Lihatlah hal-hal yang harus Anda hentikan. Apakah Anda mengeluh? Apakah Anda membuat alasan? Apakah Anda menyalahkan orang lain? Apa yang Anda lakukan? Daftarkan hal-hal tersebut, dan jujurlah dengan diri Anda sendiri. Pengalaman apa yang harus Anda hindari dari orang-orang tertentu pada waktu-waktu tertentu? Hindarilah mereka, sehingga Anda tidak berada dalam lingkungan yang memicu hal tersebut. Sekarang, inilah poin terpenting. Tuliskan emosi-emosi yang membuat Anda tetap terikat pada masa lalu, karena emosi-emosi tersebut secara harfiah adalah residu dari masa lalu secara kimiawi. Seperti ketika Anda merasa menderita, merasa bersalah, merasa tidak layak, merasa putus asa, atau merasa emosi-emosi lain Anda kembali ke masa lalu Anda, dan karena emosi-emosi ini, Anda tidak bisa melihat masa depan. Ketika berpikir dalam kondisi emosional tersebut, telah cukup banyak penelitian tentang pemindaian otak untuk mengatakan bahwa, ketika Anda berpikir dalam emosi tertentu, Anda akan membuat otak Anda menjadi lebih buruk. Penelitian tentang memori mengatakan bahwa, 50% dari apa yang orang bicarakan tentang masa lalu mereka bahkan bukan kebenaran. Dan di sini, saat ini, cara terbaik untuk memprediksi masa depan Anda adalah dengan menciptakannya, bukan dari yang sudah dikenal, tetapi dari yang tidak dikenal. Dan dari kekosongan itu, yang tidak dikenal itu, adalah tempat yang sempurna untuk menciptakan. Ini dianggap terlalu berbahaya bagi mereka yang hidup dalam keadaan bertahan hidup. Jika orang-orang hidup dengan keadaan emosional bertahan hidup ini, mereka tidak akan pernah ingin melangkah keluar ke yang tidak dikenal, karena mereka tidak bisa memprediksi masa depan. Jadi, mereka lebih suka mempertahankan apa yang mereka miliki. Dan ternyata, emosi-emosi stres dan emosi-emosi bertahan hidup tersebut sangat adiktif. Di mana mereka memberi kita dorongan adrenalin dan dorongan energi. Dan orang-orang menggunakan masalah dan kondisi dalam hidup mereka untuk menegaskan kembali kecanduan mereka pada emosi tersebut, sehingga mereka bisa mengingat siapa mereka sebagai seseorang. Jadi, jika pikiran Anda mengaktifkan respon stres, dan bahan kimia stres bersifat adiktif, maka kita menjadi kecanduan pada pikiran kita sendiri. Jadi, melangkah keluar ke yang tidak dikenal, adalah tempat di mana kehebatan sejati terjadi. Karena disitulah, seseorang mulai berkata,
Pikiran apa yang ingin saya nyalakan dan sambungkan di otak saya? Perilaku apa yang ingin saya tunjukkan dalam hidup baru saya? Bisakah saya melatihnya dalam pikiran saya? Dan proses latihan mental itu sendiri adalah ilmu saraf. Dan ini mulai memasang sirkuit di otak Anda, sehingga terlihat seperti pengalaman itu sudah terjadi. Dan dengan ini, Anda mempersiapkan otak Anda dengan peta masa depan, daripada catatan masa lalu. Kemudian orang yang benar-benar dalam proses transformasi akan berkata, bisakah saya mengajarkan tubuh saya secara emosional seperti apa masa depan itu? Bisakah saya mulai merangkul kebahagiaan hidup baru saya? Dan tubuh mereka sebagai pikiran bawah sadar, mereka mulai percaya bahwa mereka berada di masa depan, daripada di masa lalu. Sekarang, proses itu bukanlah proses semalam, bahwa itu memerlukan proses berkelanjutan untuk mengubah tubuh biologi kita. Tetapi saya bisa memberitahu Anda bahwa, sebagaimana telah mengamati orang-orang yang telah menyembuhkan diri mereka sendiri dari kondisi kesehatan yang sangat serius, yang telah menyembuhkan diri mereka sendiri dari bekas luka yang cukup sulit dari masa lalu, yang telah mengatasi kecanduan, yang telah menciptakan peluang baru dan pekerjaan baru, dan hubungan baru serta kehidupan baru, yaitu harus menyeberangi sungai itu, atau dengan kata lain, bahwa itu memerlukan proses berkelanjutan untuk mengubah tubuh biologi kita. Dan dengan saat itulah mereka benar-benar, dari sudut pandang biologis, menjadi kepribadian baru, dan kepribadian Anda, menciptakan realitas pribadi Anda. Kepribadian Anda, terdiri dari bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda bertindak, dan bagaimana Anda merasa. Jadi, kepribadian saat ini yang sedang duduk di sini, hari ini, telah menciptakan realitas pribadi saat ini yang disebut kehidupan mereka. Yang berarti bahwa, jika Anda ingin menciptakan realitas pribadi baru, maka Anda harus mengubah kepribadian Anda. Itu berarti Anda harus mulai memikirkan apa yang telah Anda pikirkan sebelumnya dan mengubahnya. Melihat kebiasaan dan perilaku bawah sadar Anda dengan program masa lalu tentang apa yang Anda katakan, dan tentang apa yang Anda lakukan. Dan benar-benar menjadi sadar akan hal itu, dan kemudian mengubahnya, serta melihat emosi-emosi yang telah membuat Anda tetap terikat pada masa lalu, dan memutuskan, apakah emosi-emosi tersebut layak atau tidak untuk masa depan Anda. Masalah besar adalah, kebanyakan orang mencoba menciptakan realitas pribadi baru, dengan kepribadian yang sama, dan itu tidak berhasil. Jika Anda melihat fisika kuantum, fisika kemungkinan, ini benar-benar membicarakan aspek spiritual dari diri kita. Karena Anda tidak bisa menjelaskan keajaiban. Anda tidak bisa menjelaskan proses biologis. Anda tidak bisa menjelaskan penyembuhan sederhana dari luka pada saat ini, tanpa memahami model kuantum dari realitas. Ada partikel-partikel yang merupakan materi. Itu adalah Anda dan saya dan segala sesuatu di dunia fisik ini. Dan kemudian ada energi, dan energi itu memiliki kesadaran. Energi, itu adalah bidang informasi, yang merupakan perpanjangan dari kita, yang kita memiliki akses kepadanya. Dan kita menghabiskan begitu banyak waktu dalam hidup kita, untuk melihat keluar diri kita, daripada melihat ke dalam diri kita sendiri. Kita benar-benar terbiasa hanya mencari partikel dan materi dari luar diri kita, daripada informasi di dalam energi yang kita pancarkan ke semesta. Eksperimen fisika kuantum menyatakan bahwa Anda tidak bisa melakukan eksperimen fisika kuantum tanpa kehadiran pengamat. Dengan kata lain, pikiran terfokus harus selalu hadir, karena itu akan mempengaruhi hasilnya. Jadi, entah bagaimana Anda sebagai individu bisa mempengaruhi sifat realitas dengan pikiran Anda. Dan ini pada dasarnya berusaha menunjukkan bahwa pikiran Anda benar-benar memiliki efek pada realitas. Maka untuk mulai mengubah realitas Anda, maka Anda harus mengubah pikiran Anda dan cara Anda menjalani hidup. Ketika fisika kuantum lahir dan konsep realitas mulai terungkap, orang-orang mulai benar-benar menantang sifat realitas. Jika Anda bisa mulai mengamati visi yang mewakili masa depan, dan bisa tetap teguh pada visi itu, melihatnya dengan jelas dalam pikiran Anda, dan setiap hari memahami bahwa, di mana Anda menempatkan perhatian Anda,
adalah di mana Anda menempatkan energi Anda. Maka Anda akan menginvestasikan energi Anda ke dalam masa depan di saat ini. Gambar yang Anda lihat bisa benar-benar menjadi cetak biru bagi triliunan atom diri Anda untuk mengatur diri Anda sendiri, sehingga menjadi pola informasi yang disebut peristiwa dalam hidup Anda. Namun, tidak cukup hanya memiliki niat yang jelas, karena niat yang jelas memiliki sedikit efek pada sifat realitas. Kekuatan pendorong yang menghubungkan semua itu adalah emosi yang tinggi. Ketika Anda menggabungkan niat yang jelas dan dengan emosi yang tinggi, maka emosi yang tinggi mulai memperkuat medan di sekitar tubuh Anda. Pada saat itu, Anda menjadi lebih banyak energi dan lebih sedikit materi. Jika Anda memahami bahwa emosi tersebut adalah alat untuk proses penciptaan, itu berarti Anda harus merasakan kesempurnaan sebelum kesembuhan Anda. Itu berarti Anda harus merasakan kelimpahan sebelum kekayaan Anda muncul. Itu berarti Anda harus merasakan semuanya sebelum momen mistis itu. Itu berarti Anda harus merasakan cinta sebelum hubungan baru Anda. Pilihan yang sama menghasilkan perilaku yang sama. Perilaku yang sama menciptakan pengalaman yang sama. Pengalaman yang sama menghasilkan emosi yang sama. Dan emosi yang sama cenderung mempengaruhi cara kita berpikir serta biologi tubuh kita. Jaringan saraf kita, neurokimia kita, hormon kita, dan bahkan ekspresi gen kita sama dengan cara kita berpikir, bertindak, dan merasakan. Cara Anda berpikir, bertindak, dan merasakan disebut kepribadian Anda. Dan kepribadian Anda menciptakan realitas pribadi Anda. Jadi masuk akal jika Anda ingin menciptakan realitas pribadi yang baru, hidup baru, maka Anda harus mengubah kepribadian Anda. Anda harus menyadari kebiasaan dan perilaku bawah sadar Anda. Bahkan cara Anda berbicara, kemudian Anda harus melihat emosi yang Anda rasakan setiap hari dan memutuskan, apakah emosi tersebut layak atau tidak untuk ada di masa depan Anda. Banyak orang mencoba menciptakan hidup baru sebagai orang yang sama. Tapi untuk menciptakan realitas pribadi yang baru, maka Anda harus mengubah kepribadian Anda. Prinsip dalam ilmu saraf mengatakan bahwa sel-sel saraf yang menyala bersama, menyambung bersama. Memikirkan hal yang sama, membuat pilihan yang sama. Menunjukkan tindakan yang sama, menciptakan pengalaman yang sama. Membentuk jaringan neuron yang sama dalam pola yang sama. Semua demi perasaan akrab yang disebut diri Anda. Kita memiliki program bawah sadar dari perilaku, kebiasaan otomatis, reaksi emosional berulang, keyakinan yang sulit diubah, persepsi, dan sikap yang berfungsi seperti layaknya program komputer, di mana ketika Anda tekan mulai, dan itu akan berjalan otomatis. Jadi ketika tiba saatnya untuk berubah, berpikir positif tidak akan melakukan apa-apa, karena biologi tubuh Anda sebagian besar masih dikondisikan pada program di masa lalu. Pikiran itu tidak pernah sampai ke tubuh, karena tubuh berada dalam program yang berbeda. Jadi bagaimana kita mulai mempengaruhi tubuh, sehingga pikiran benar-benar menghasilkan perubahan? Pikirkanlah, jika Anda memikirkan pikiran yang tidak bahagia, Anda akan merasa tidak bahagia. Jika Anda berpikir Anda gagal, Anda akan merasa seperti gagal. Begitu Anda merasa seperti gagal, maka Anda akan berpikir Anda gagal. Orang-orang terjebak dalam lingkaran atau pola atau siklus, berpikir dan merasa, atau merasa dan berpikir. Dan pengulangan itu adalah proses pengkondisian. Yang Anda butuhkan hanyalah gambar, atau pikiran dan perasaan yang merupakan respon stimulus. Orang-orang cenderung mengkondisikan otak dan tubuh mereka ke masa lalu. Ketika tiba saatnya untuk berubah, maka Anda harus meninggalkan wilayah yang sudah dikenal. Dan pilihan apapun yang Anda buat, jika Anda berkata, "Saya akan bangun pagi dan berolahraga," atau "Saya akan bermeditasi." Saat Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, maka bersiaplah, karena itu akan terasa tidak nyaman. Itu akan terasa tidak dikenal. Dan akan ada ketidakpastian. Dan Anda tidak akan bisa memprediksi momen berikutnya. Itu berarti,
Anda telah meninggalkan biologi yang dikenal dan melangkah ke yang tidak dikenal. Jika tubuh telah dikondisikan ke dalam perasaan yang akrab, ia berada di yang dikenal. Begitu Anda membawanya keluar dari yang akrab, ia ingin kembali ke tempat yang nyaman. Dan jika Anda bisa membuat tubuh menjadi nyaman di tempat yang baru itu, dan tubuh menjadi terbiasa dengan tempat itu seiring waktu dalam rangka mengubah keadaan dan ingin menjalani hidup impian Anda, maka tubuh akan merasa nyaman di situ seiring waktu. Dan akhirnya, tubuh mulai mempengaruhi pikiran, dan akan terus mempengaruhi pikiran. Dan akhirnya akan terus mengubah cara berpikir yang lama, dan membentuk yang baru, tentang bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda bertindak, dan bagaimana Anda merasa. Yang akhirnya, Anda membentuk kepribadian baru. Dan akhirnya menciptakan realitas baru. Dan di sini, Anda bisa menciptakan kehidupan impian Anda. Semoga ini bersonan dengan Anda. Salam hidup berkelimpahan. Sampai jumpa. Salam.